Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Wow guys, malam ini aku bakal ngobrol sama bintang tamu aku, narasumber aku yang hobinya ini unik. Jadi dia tuh seneng banget sama fotografi. Tapi fotografinya tuh berbeda. Nah, dia ini seneng banget fotografi kamera analog. Nah, kenapa alasannya dan sebenarnya apa maksud dari foto-foto yang pernah dia tangkap gitu ya? Langsung aja kita telepon, siapakah dia? Dan ini dia bintang tamu aku. Hai Alif. Halo. Halo Bunga. Terus ini udah beberapa bulan di rumah, kegiatan kamu ngapain aja, Lif? Kegiatan selama di rumah paling HP, Netflix, laptop, gitu-gitu aja sih. Baca juga nggak baca. Padahal udah nyiapin buku, udah milih buku yang mau dibaca tapi belum nentuin itu aja. Jadi Mager sih, kalau baca bosen. Bosen. Iya sih bener. Motret juga nggak motret. Nah, berarti sekarang kegiatan foto kamu juga tertunda ya? Foto terbatas karena ya itu nggak bisa keluar kemana-mana. Di rumah juga mau motret terbatas. Nah ini, BTW selamat ya kamu baru beres sidang ya? Alhamdulillah beres sidang UP. Ini aku kaget loh. Kamu ini sebenarnya angkatan mana sih? Angkatan 16. Oh. Ikutnya bareng 16. Tapi aku kira tuh seangkatan sama aku. Enggak. Mata kuliahnya ikut mata kuliah 16, 2016. Oke. Berarti tinggal berapa tahap lagi nih menuju lulus? Mata kuliah udah beres sebenarnya. Semester ini terakhir. Berarti udah tinggal nyusun-nyusun bab-bab selanjutnya gitu ya? Ya tinggal beresin lanjut bab 4. Cina akhir ya mudah-mudahan aja bimbingannya lancar juga. Amin. Terus lewat jalur corona by the way. Oh iya, gimana tuh sidang lewat jalur corona? Sidang kemarin pakai Zoom ya gitu aja sih. Deg-degan kalau nggak sedeg-degan kalau ujinya langsung. Kalau pakai Zoom kan lebih ada jarak kan. Lebih enaknya gitu. Ya enaknya ya nggak ada yang ngucapin langsung lewat chat semua, nggak ada yang ngasih bingkisan dan kayak gitu nggak ada. Jadi gregetnya sama ya, maksudnya deg-degannya sama, cuman vibe setelahnya mungkin yang kerasa banget beda ya. Iya, kerasanya itu bedanya di situ doang. Ngucapinnya juga semua jadi ngucapin online ya. Iya, ngucapin virtual jadinya. Ngucapin langsung. Virtual, iya bener. Nah kalau kamu nih hobi foto dari kapan sih? Hobi foto itu sebenarnya sejak SMP kelas 3 udah motret. Cuman masih motret yang ala-ala aja, motret sesukanya saya gitu. Awalnya ya gitu, motret dari SMP, akhirnya SMA juga terus motret sampai sekarang jadi aja hobi. Kayaknya memang nggak tahu keturunan, nggak tahu emang udah dari diri sendiri. Keturunan emang berarti keluarga kamu juga ada yang suka motret? Iya ada yang suka motret. Aki, mamang sama bapak juga sekali sih nggak sering motretnya juga. Gitu. Terus fokusan kamu nih uniknya di kamera analog ya? Iya, pakai kamera film, pakai kamera analog. Nah itu kenapa Liv suka gitu sama kamera analog? Nah, pada awalnya itu kan punya kamera digital tuh SMP sampai SMA tuh dipakai terus. Nah begitu SMA kelas 3 itu
kamera digital dijual karena ada kebutuhan yang lain dan jarang kepake juga, udah mulai bosen gitu teh. Akhirnya dijual aja. Begitu lulus SMA teh ya gitu, sakau istilahnya mah, kasarnya mah sakau motret itu, kayak motret pakai HP nggak bagus kan, pakai kamera digital ngelihat mobil lagi mahal-mahal. Akhirnya ada kamera peninggalan bapak juga dikasih dari kaki. Oh, jadi kamera yang sekarang dipakai itu turun menurun? Iya. Oh. Kamera analog awalnya. Dari situ ini ada kamera dikasih sama bapak. Kan pakai film tuh, nggak tahu cara makainya, nggak tahu di filmnya harus gimana, nggak tahu komunitasnya kayak apa gitu kan, nggak tahu, minim informasi pada saat itu. Akhirnya ya udahlah, pakai aja, nyoba-nyoba dulu, lihat tutorial di YouTube dan lain-lain. Akhirnya nemu komunitas di Kaskus, dulu masih zaman Kaskus. Ya akhirnya nemu komunitasnya. Nah nanya sana sini, akhirnya ternyata masih ada yang jual film waktu itu. Web film juga masih ada. Waktu saya main pertama kali beli film itu masih harga 40.000. Satu rollnya? Masih murah. Iya, satu rollnya masih harga 40.000. Kalau sekarang ya udah nggak akan dapat kalau segitu sekarang ini. Gitu. Sekitar tahun berapa? 2016 mulai pakai analog tuh. Berarti udah lama juga ya, lumayan. Lumayan, udah berapa tahun? 4 lah ya. 4 tahun. Tapi sekarang berarti udah pro banget nih, udah mengerti banget kamera analog. Sekarang ini udah masih cukup ngerti. Belum ngerti sepenuhnya. Karena kan analog ini benar-benar full manual kan, nggak ada autonya gitu. Mulai dari proses bikin film juga, proses digitalisasi dari klise ke film juga kan itu makan waktunya juga, makan prosesnya juga gitu. Nah pas hasil yang udah difoto itu kan di apa ya istilahnya, dicuci ya? Iya, dicuci. Nah pas dicuci itu kita kan nggak tahu nih hasilnya tuh sebenarnya jadi atau enggak. Maksudnya jadi dalam arti kadang mungkin pas lagi motret itu ternyata lightingnya kurang atau misalkan apa gitu. Nah itu dari satu roll film itu biasanya ada berapa foto kamu yang jadi gitu, dan yang gagalnya ada berapa gitu? Waktu awal main nih, atau gimana? Dari awal main itu kan dulu. Nah iseng tuh, so tahu kan dengan kesesuaian diri sendiri ya, akhirnya beli film sendiri, motret. Udah setengah roll nih, misalkan udah 20 frame aja. Nah, sama hal itu dibuka backdoornya, belakang kameranya kan harusnya nggak boleh dibuka. Nah ini iseng dibuka, akhirnya kan kebakar tuh, jadi nggak akan ada hasilnya hitam semua, roll itu hitam. Nah awal pertama dari situ, tapi nggak kapok anehnya, tetap beli lagi biar hasilnya dapat yang maksimal. Itu gimana sih caranya, masih penasaran. Awalnya emang dari kegagalan dulu, dari kebakar semua roll film blank, nggak ada hasilnya. Beli film kan 40.000, nyuci dulu di Seni Abadi, dimasuk ke sana itu 35.000, 40 tambah 35 udah 75.000. Habis itu nggak ada apa-apa hasilnya, Oh emang berarti aturannya gimana nih kalau pakai kamera analog tuh nggak boleh langsung buka? Nggak boleh langsung dibuka backdoornya. Bagian belakangnya itu nggak boleh dibuka, benar-benar harus kedap cahaya, harus gelap gitu. Gitu. Karena kan sistemnya kan nangkep cahaya kan, si film itu sensornya. Kalau misalnya kena cahaya, berarti bakal ada gambarnya. Gitu. Berarti karena kemarin kan gimana? Kan waktu gagal itu kan karena dibuka terlalu lama. Nah hasilnya gagal, hitam
Berarti di raw film yang keberapa nih yang akhirnya berhasil? Yang berhasil setelah dari awal main ya. Dari hasilnya keberapa ya? Keempat itu nggak tahu, keempat tuh baru ada hasilnya, cuman masih banyak yang blur, masih banyak yang nggak tahu fokusnya atau gimana. Itu masih banyak yang kegelapan, keterangan. Nah itu kan kalau analog gitu berarti manual dong, kita harus benar-benar nyari footage-nya mungkin yang benar-benar pas atau sebenarnya bisa diatur tuh. Iya, kalau pakai analog, kalau pakai film ya, ibaratnya nyawanya itu 36 frame, nyawa si fotografer itu 36 frame. Gimana caranya biar hasil dapat frame yang semaksimal mungkin harus dipikirin sama kita sendiri nih. Jadi kita tuh harus tahu mau apa yang dipotret pada hari itu, jangan sampai buang-buang frame, harus berarti aja, ya frame-nya itu berarti. Jangan motret yang aneh, motret benda-benda aneh, misalnya kayak batu gitu, kecuali kalau emang konsepnya kayak gitu ya. Kalau misalkan asal motor sebagai aja sayang gitu, buang-buang frame itu lah. Iya sih. Sama aku juga ngelihat objekan kamu nih kebanyakan di itu ya, apa namanya, street hunting gitu ya, daripada ruangan. Iya, lebih seneng ke jalan. Nah itu sebenarnya, kenapa? Nah, kan dalam fotografi itu ada namanya street fotografi. Street fotografi itu ya gitu, di motret di jalanan. Subjeknya itu biasanya aktivitas manusia. Biasanya seperti itu, sama objek-objek yang lucu-lucu lah, kejadian-kejadian itu. Nah, kenapa lebih senang kayak gitu maksudnya? Karena tiap kali turun ke jalan itu, kita kan jalan kaki. Cari hal yang menarik dari aktivitas manusia. Jadi itu jadi kesempatan, jadi melatih diri sendiri buat observasi lingkungan sekitar itu gimana sih. Oh, ternyata ada yang salah nih sama aktivitas manusia di kota Bandung, misalkan ada yang salah nih, harusnya nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi ajang melatih penglihatan kita. Dan lebih senang aja sih anak, jadi lebih langsung berinteraksi dengan masyarakat gitu. Walaupun nggak nyapa tiap mau motret nih, biasanya kalau habis motret nggak pernah nyapa, juga langsung aja motret aja, nggak pernah bilang dulu kayak gini dulu. Nah, walaupun nggak pernah kayak gitu, cuman orang-orang di Bandung ini udah mulai ngerti bahwa ini street fotografi. Motretnya candid, kayak gini apa. Nah, udah mulai ngerti lah gitu, jadi udah biasa. Cuman waktu itu pernah sekali motret ditegur ini mah. Jadi ditegur sama objeknya. Kamu kenapa sama subjek itu? Oh iya, subjek. Orang. Nah, ditanya ini kenapa motret saya gitu. Saya jelasin aja kan bahwa fotografi gini. Sayangnya buat disimpan aja, buat pribadi gitu. Dia nggak nerima. Dia tuh nggak nerima. Akhirnya ya udahlah, saya gulung filmnya. Gulung lagi filmnya, kan belum habis tuh filmnya. Gulung lagi. Dikasihin aja ke orangnya. Tapi maksudnya ngasih mentahannya gitu? Ya dalam filmnya. Filmnya benar-benar begitu sih. Kalau filmnya kasihin aja langsung. Ya gimana lagi, dia udah marah-marah kan, daripada inilah malas berdebat juga, ya udah kasihin aja lah. Jadi emang street fotografi itu ternyata susah juga ya, karena
Kalau misalkan si orangnya ini sadar kamera dan dia nggak terima, ya kejadiannya kayak tadi mungkin. Iya, bisa aja marah, kena marah. Bisa, ya gitu, tantangannya di situ. Cuman nilai plusnya itu kita pasti langsung turun berinteraksi gitu sama masyarakat tuh, dalam hal foto dan berbentuk visual gitu. Terus apa ya yang ngebuat kamu tuh kayak ini banget gitu, jadi ngerasa dari foto tuh hidup gitu? Nah, karena jadi tiap orang kan pasti punya self healing. Kamu pasti punya, Alif punya, semua orang pasti punya, dan caranya itu beda-beda, pasti punya treatmentnya masing-masing. Nah, kalau Alif pribadi itu self healingnya itu motret dengan turun ke jalan gitu, entah itu di mana, mau di pusat kota, pasar juga bisa. Intinya mah ya di jalan aja gitu. Nah, ketika Alif melihat objek atau subjek yang menurut Alif ini menarik, kan mencet shutter release tuh tombol jepret itu, mencet tombol jepret tuh satu-satu tuh keluar gitu masalah beban hidup Alif ini jadi berkurang gitu. Tiap satu kali mencet shutter release itu ngeluarin beban Alif gitu. Belum lagi kalau misalkan udah beres nih, melihat hasilnya, itu udah kepuasan tersendiri. Jadi pikiran, beban hidup lah, apa, lagi galau, lagi apa gitu, caranya ya motret, buat ngobatinnya motret gitu. Ini dengan cara menarik sih, turun ke jalan gitu. Karena kan mungkin kebanyakan dari orang tuh menuangkannya lewat sesuatu. Maksudnya kalau foto yang, apalagi kamu ini kan street photography, at least kamu ngefotoin kegiatan orang-orang di luar yang random, terus itu mungkin apapun yang ada di sekitar situ kamu foto. Dalam arti ketika kamu menunjukkan hasilnya, orang yang melihat itu tuh belum tentu merasakan hal yang kamu rasain saat mau foto itu kan. Perasaan ketika motret orang yang sedang makan nih ya ceritanya. Saya cuma makan doang gitu. Saya cuma makan doang. Apa ya, gimana ya gambarnya ya? Emang pernah sih beberapa kali motret orang makan, bisa motret orang makan, cuman ya kadang lucu aja gitu, aneh aja gitu makannya kan. Misalnya pernah motret orang makan lagi berdiri, kan harusnya kan nggak boleh nih makan sambil berdiri, itu kan harusnya nggak boleh. Nah, akhirnya motret aja gitu. Ada hal-hal janggal aja ketika ngeliat itu, pasti ada hal-hal yang aneh aja. Salah satunya itu. Dan yang kemarin ini kan di Instagram tuh post foto orang lagi beli gorengan, ngeliat nggak? Wah, aku belum lihat kayaknya. Nah, pokoknya itu aja, orang lagi beli gorengan. Kenapa harus potret ya? Karena menurut, kan foto itu sifatnya subjektif ya. Tiap orang boleh mengartikannya masing-masing. Nah, kalau menurut Alif itu, ketika Alif pas motret orang lagi sarapan beli gorengan itu, ini tuh budaya Indonesia gitu. Budaya Indonesia tuh tiap kalau pagi teh sarapannya kalau misalnya nggak bubur, tahu apa dan lain-lain, atau enggak pasti kan gorengan, bala-bala. Ya itu budayanya lebih ngenalin kondisi kita teh ini loh, kondisi di Indonesia tuh, oh ternyata di Bandung teh budaya sarapannya itu ternyata masih pakai gorengan. Kayak itu bisa memperkenalkan dunia kita ke dunia luar. Nah, itu masuk juga ke dalam diplomasi publik melalui medianya fotografi. Gitu. Iya sih, betul juga. Tapi sejauh perjalanan kamu pernah memotret gitu ya di jalanan, pernah ada satu momen yang ketika kamu motret tuh lihat hasilnya dan akhirnya nggak dipublikasi tuh, ada nggak sih? Dipilih nih kan, fotonya dipilih. Mana yang biasanya kamu publish kan?
ya pasti di sourcing dulu nih mana yang mau dipublishnya, tapi nggak sesuai jadwal. Misalkan sebutnya Alif aja, misalkan pengen upload bunga, kan tiba-tiba bunga ya, objek bunga ya, bukan bunga. Nah, tiba-tiba pengen upload bunga, kan itu buat jadi penyegaran aja, penyegaran feed bisa, penyegaran diri sendiri bisa, biar orang-orang teh, kan Instagram itu media sosial ya. Nah, ketika orang-orang monoton ngelihat hasilnya, monoton fotonya gitu aja, nah perlu ada yang baru, nah kasih yang baru itu. Tapi pernah nggak ada yang nggak jadi kamu liatin ke orang-orang gitu? Nggak jadi print out? Iya, jadi maksudnya udah di print out gitu, udah dicetak, tapi kamu keep sendiri gitu. Mungkin ada maksud tertentu dari arti fotonya kah yang ngebuat kamu jadi kayak enggak deh, enggak aku publish gitu. Ya, ada. Ada, emang ada. Kenapa alasannya foto itu enggak dipublish? Di keep sendiri nih ya, buat diri sendiri, konsumsi diri sendiri. Misalnya ya buat kebutuhan pameran, mungkin kan pameran kan seharusnya kan foto yang belum dipublish nih. Nah, selama itu dikumpulin mana yang buat nanti pameran, buat apa yang menurutnya emang cocok buat ikut pameran, sama aja disimpan. Lalu foto portrait itu kan foto objek orang. Nah, itu sama aja jarang sama aja posting. Misalnya foto model lah gitu. Nah, jarang sama aja posting. Kenapa jarang? Malah jadi konsumsi sendiri sama konsumsi buat yang di potretnya. Karena kan kalau foto portrait itu kan sifatnya personal ya, privasi orang yang difotonya gitu. Nah, seharusnya dalam beretika fotografi itu kita harusnya minta izin dulu untuk upload foto di orangnya. Boleh nggak upload atau apa? Nah, dan upload juga nggak boleh enaknya gitu. Misalkan ada gimmick gerak-gerik yang kayak gimana yang nggak enak buat dilihat sama orang-orang tuh. Nah, seharusnya jangan diupload gitu. Buat orangnya aja gitu. Harusnya kayak gitu sih. Misalnya foto-foto seksi kan kayak gitu-gitu kan. Kan rata-rata kan banyak juga kan. Nah, itu kan seharusnya ini mah penilaian pribadi aja ya, karena foto kan sifatnya subjektif, balik lagi. Harusnya mah nggak boleh kita posting foto-foto yang kayak gitu, karena PR dari diri sendirinya itu, ini ngutip dari kata-kata teman Alif ya. Nah, kalau misalkan ketika mau foto cewek seksi ini misalnya, nah itu bisa nggak sih fotonya itu nggak jadi ngerendahin si ceweknya? Nah, rata-rata kan begitu ngeliat orang-orang di Instagram, misalkan ada foto-foto seksi atau apa, langsung dicari orang siapa. Yeah. Kan rata-rata kan kayak gitu kan. Nah, harusnya, itu kan berarti penyimpanan informasi penyimpanan privasi orang yang dipotretnya kan bocor kan akhirnya. Yeah. Nah, harusnya nggak boleh kayak gitu, karena ya itu bisa nggak sih nggak ngerendahin ceweknya gitu. Iya sih, betul. Dan emang jarang foto model juga kan, sama nggak pernah jarang upload foto-foto model-model kayak gitulah, jarang. Iya sih, soalnya juga dilihat dari masyarakat ya, khususnya di sekitaran kita, mungkin ya circle kita, belum tentu semua yang bisa menerima bahwa hasil foto itu ya udah seni aja gitu, udah karya yang bukan ngomongin salah dan benar sebenarnya kalau foto ataupun bikin gambar gitu ya, karena kan itu seni gitu.
Cuman kan nggak semua pemikirannya bisa ke sana gitu ya. Makanya kenapa akhirnya foto-foto yang maaf modelnya kalau misalkan terlalu terbuka gitu jadi malah kontroversi gitu ya. Iya sih, betul juga. Iya kayak gitu artinya. Ya ini mah kan terserahnya balik ke fotografernya sendiri. Dia pengen dapat reputasi biar banyak followers atau apa, ngejar ketenaran lah, kepopuleran. Iya. Ya itu mah ya terserah bebas-bebas aja, cuman ya buat diri sendiri, buat Alif pribadi cara kerja kita salah gitu, karena emang Alif orang yang nggak mau ini cari ketenaran lah, populer atau apa. Alif mah nggak mau. Mending enak jadi diri yang sekarang aja. Berarti kan banyak juga kan apa? Ya kan banyak juga kan fotografer kan yang lagi musim ini motret ini, yang musim itu motret itu, lagi musim motret arsitektur pada motret arsitektur, minimalisan kayak gitu. Kan sebenarnya ya buat ngikutin tren kan. Kalau Alif mah nggak kalau ngikutin tren, lebih enak gini aja gitu. Tren apapun ya, Alif nggak ngikutin tren misalkan fashion atau foto atau apapun lah. Nah Alif tuh nggak pernah ikutin tren, karena kalau misalkan nyaman dari, kenapa kita ikutin tren kalau kita nggak nyaman, nah gitu. Iya setuju. Ya makanya harus jadi diri sendiri, gaya-gaya sendiri ya, ini gaya-gaya saya gitu. Ngapain ngurusin orang lain gitu, ngapain ikut ribet sih ngurusin gaya-gaya sendiri, karena kan itu emang gaya dia gitu. Jadinya dia tuh di situ, ya udah kenapa harus dipermasalahkan gitu. Iya sih, sama juga jadi ngebuat personal branding untuk si fotografernya sendiri ya. Kalau misalkan memang kayak kamu identiknya dengan kamera analog, terus juga selalu di street fotografi, jarang ada model, maksudnya foto model kayak gitu. Jadi orang juga ngingetnya kayak kamu tuh ya selayaknya apa yang kamu upload gitu. Iya kayak gitu, jadi lebih enak itulah, bebas lah, jadi nggak ada tuntutan harus foto ini, foto ini. Orang-orang pada moto misalnya orang-orang yang udah lihat influencer lah, fotografer, tahu kamu juga pasti tahu aja. Iya. Nah motret bangunan kan banyak yang motret bangunan tuh ya. Nah ya orang pada motret itu ya motret itu semua. Jadi, mungkin sekarang yang lagi hitsnya tuh ini apa, virtual photoshoot itu lah. Ya virtual photoshoot kita kan lagi ramai tuh. Pada motret model kan, pada motret cewek, ceritain gimana karantinanya, apa ya, proses karantinanya sih tersebut gitu. Oh berarti kamu di sini memilih untuk gak ngikutin tren? Enggak sih, motret virtual juga pernah ngajakin, cuman nggak jadi aja karena ya nggak berasa motret, cuman di screen. Treatmentnya kan ada macam-macam, ada yang bisa di screen, ada di foto langsung, di foto lagi nih di layarnya. Ya nggak berasa motret itu, aneh rasanya tuh, nggak benar-benar motret, kita ngarahkan gaya langsung real gitu. Hampa rasanya tuh, hampa. Widih, kosong hampa. Aja gitu. Bener, nggak ada berasa apa-apa. Iya sih, gitu, karena yang kamu tadi balik lagi ke awal, kalau kamu ngefoto itu ya kamu pakai feeling kan? Iya, benar. Balik lagi ke situ. Terus kamu pernah berpikiran untuk balik lagi ke kamera digital? Balik lagi nggak pernah, karena nggak punya kamera digital. Sama sekali nggak ada kepikiran, aduh bosan di analog gitu? Nggak pernah bosan. Mantap. Nggak pernah bosan. Karena masih ada yang harus dikejar. Belajarnya masih harus dikejar, masih harus ada yang dikejar. Jadi belum beres gitu di sini juga ya? Belum beres. Misalnya motret hitam putih itu. Hitam putih itu paling susah, motret paling susah tuh motret hitam putih. Kenapa?
karena kita harus tahu grayscale warnanya dulu nih. Misalkan warna merah kalau di hitam putih jadi warna apa, kan misalnya ada yang kegelapan atau keterangan. Nah kayak gitu-gitu. Warna hijau jadi warna apa kalau di hitam putih. Nah kita harus tahu itu dulu. Belum apa sampai sekarang grayscale namanya. Jadi jangan sampai salah gitu. Misalkan orangnya motret pakai baju putih nih, belakangnya putih, ya gimana? Mau gimana ngasih gambar yang bagus? Jadi hasilnya flat, datar. Nah, motret BW itu susah. Terus dapetin feel karakter BW-nya muncul tuh susah juga. Jadi kekuatan fotonya lebih susah di BW daripada di color. Oh, gitu ya? Iya, kekuatan foto BW itu sebenarnya lebih susah menguatkan foto, tapi setelah kita udah bisa latihan terus dapat hasil yang BW-nya teh, ya ini gue banget tuh, saya banget gitu BW-nya. Nah itu bakal keterusan aja kayak gitu, pasti view-nya teh bakal dapat sampai karakter film isi fotonya juga masuk gitu. Bisa gitu juga. Banyak fotografer BW yang bagus-bagus, tapi rata-rata di luar. Yang selama ini Alif ngeliat tuh di luar, itu karakternya tuh dapat pisan. Feel-nya tuh dapat ketika Alif sama Alif nih dicontohin ya. Dicontohin aja sama Alif ngeliat orang dia motretnya kayak gitu, Alif dicontohin pakai filmnya sama, terus environment lingkungannya juga sama. Pas begitu lihat hasilnya biasa aja gitu, jelek, malah ya jelek. BW itu susah ditiru, jujur. Yes, buat yang lain juga, buat yang lain yang dengar ini podcastnya juga, kayaknya kan harus coba potret BW juga, karena cobain aja pasti susah gerak. Walaupun padahal nih aku sebagai orang yang nggak paham sama fotografi ya, kadang juga aku kalau misalkan abis foto pengennya tuh dihitam putihin aja gitu BW. Terus ngerasa kayak ya udah BW itu udah paling simple, karena pikiran aku anak awam lah aku ya. Nggak perlu ditambahin saturation mungkin biar jadi lebih nyala warnanya. Nggak perlu diganti apa-apa karena ya udah hitam putih. Ternyata hitam putih itu paling ribet ya kalau di dunia fotografi, apalagi kamu gitu ya. Lebih ribet sebenarnya, berlaku juga di digital atau di film. Moto BW itu berlaku, scrollnya itu sama. Kita harus tahu dulu grayscale-nya harus tahu dulu. Ternyata itu memang ada teknik. Buat ngambil detail warna kulit juga susah. Kalau gagal sedikit jadinya flat, jadinya abu, jadinya putih. Jadi abu kulitnya. Bener susah. Iya sih bener. Harus sering dilatih. Sebenarnya kuncinya sering dilatih, cuman ya gitu karena udah malas duluan lah. Melihatnya hasilnya gitu-gitu aja. Jadi jarang banget pakai BW. Tapi juga kalau misalkan mau BW itu roll filmnya harus khusus. Roll film BW, roll film juga. Oh jadi maksudnya beda dari foto biasa, roll filmnya itu beda gitu? Beda, filmnya beda. Prosesnya beda, cairannya beda, cairan kimianya beda buat ngasih gambarnya. Iya menarik. Itu kan nomor satu nih yang harus dikejar. Yang dikejar tuh bisa BW. Nah yang kedua itu pengen bisa cetak sendiri foto di kamar gelap, di darkroom. Oh yang kayak di film-film ya? Iya, makanya pengen bisa sama pengen punya darkroom sendiri. Emang itu apa aja yang harus disiapin? Harus disiapinnya ya ruang gelap. Pertama ruang gelap, terus alat-alatnya juga ada khusus, alat-alat cetaknya juga. Kertasnya juga khusus, ada cairannya juga. Gitu, jadi nyetak foto manual. Tapi seru ya? Seru kalau misalnya udah ini masa lu lihat sudah banyak orang-orang di YouTube juga
namanya wet print. Di dashboard gitu dicetakin, digantungin nantinya. Iya, kayak di film. Warna merah, ya kan kayak di film-film. Mm-hmm. Nah kayak gitu pengen bisa. Ya kan pengen tahu bener sampai ngulik fotografi analog ini, pengen ngulik terus sampai dalamnya, sampai gali sampai proses cetaknya tapi gimana sih, pengen bisa gitu. Kalau nyuci film kan udah bisa, nyuci film sendiri bisa. Nah tinggal cetak foto sendiri yang belum bisa. Semoga nanti ada saatnya ketika ya ditambah juga kamu mungkin nanti udah lebih nyantai kalau udah beres kuliah, jadi bisa lebih memperdalam lah tentang dunia fotografi ini ya. Maksudnya khususnya di bidang kamu sendiri gitu. Terus kalau misalkan kita balik lagi nih, Liv, ngomongin tentang pandangan hidup kamu yang kamu tuangin lewat foto. Nah, ya jadi kepuasan kamu nih kan tadi ngerasa bebannya tuh bisa hilang ketika kamu memotret apapun itu gitu. Iya, benar. Nah, apa yang melatar belakangi itu gitu? Maksudnya, apakah memang karena tadi faktor keturunan keluarga kamu juga ada yang suka moto, akhirnya kamu paham kalau meluapkan emosi itu bisa lewat, yaitu memotret? Iya sih, karena makna fotografi dalam kehidupan Alif pribadi itu nggak bisa dipisahkan dari fotografi, karena pas lagi galau pasti motret, pas lagi banyak pikiran motret, lagi banyak beban motret, di suasana itu semua dalam motret gitu. Beres ya, setelah beres motret lalu nunggu nyuci hasilnya kayak gimana, dan itu semua beres gitu, masalahnya tuh sudah terlepaskan, karena kan orangnya jarang ngomong, bukan jarang ngomong, jarang cerita kalau misalnya lagi ada kenapa, nah jarang cerita, jadi dikit sendiri aja. Kenapa nggak pernah cerita? Karena nggak semua orang harus tahu masalah di diri pribadi sih. Kalau iya, betul. Jangan apa-apa diceritain, jangan lagi galau diceritain, jadi senang diceritain. Ya jangan terus ngasih tahu ke orang-orang gitu. Ya karena orang-orang harus pada tahu. Karena kan itu masalah pribadi, konsumsi pribadi. Iya. Jadi nggak harus tahu. Nah, gimana caranya orang-orang harus tahu? Itu masalahnya motret harus. Kalau misalnya orang-orang udah kenal bener sama Ali, pasti udah tahu. Saya sahabat-sahabat gitu pasti udah tahu. Kalau motret pasti kenapa gitu. Oh iya. Banyak teman-teman udah tahu. Kamu nggak tahu emang? Ini aku baru tahu. Iya, makanya orang terdekat Alif, kamu tahu meren kayak siapa aja. Iya. Nah, udah tahu kenapa Alif ngajakin di sana, tiba-tiba ngajakin motret. Pasti udah tahu ada kenapa-napa. Oke. Ujungnya sih cerita-cerita juga sih. Tapi menarik sih, ini benar-benar menarik banget karena aku baru menemukan fenomena seperti ini ya. Maksudnya ya kalau dari aku pribadi kan, kalau aku lagi emosi, lagi galau, lagi banyak pikiran, itu aku biasa menuangkannya lewat tulisan yang at least orang tuh kalau aku tunjukin paham gitu gimana sih rasanya saat itu. Cuma kan kamu lewat foto gitu ya, yang kalau ditunjukin orang pun belum tentu tahu kalau ternyata pas kamu lagi motret tuh lagi emosi gitu, lagi galau, tapi ternyata itu tuh ininya ya, obatnya ya. Iya, itu obat diri sendiri ya, balik lagi ke self healingnya masing-masing. Kamu kan self healingnya tadi kan kamu bilang nulis atau apa, nah itu berarti treatment kamu seperti itu. Kalau dari fotografi ya motret, beneran hilang, beban hilang. Bentar, someday kayaknya aku mau nyobain juga deh. Kalau aku lagi beta, aku pengen. Iya, kamu misalkan kan beda-beda nih medianya apa, asal ada medianya aja. Kamu misalnya medianya nulis, ya udah nulis. Kalau misalkan medianya yang bisa ngegambar, ya pasti ngegambar. Pasti tahu lah orang-orang pasti. Yang punya hobi di media visual, kan media visual sama media visual pasti udah
tahu gitu, udah paham diri sendirinya bahwa kalau misalkan lagi kenapa-napa pasti ngerjain ngerjain hobinya masing-masing. Menarik. Terus kalau ke depannya nih, pengen ada maksudnya pencapaian apa yang benar-benar dari awal tuh sama kamu ditargetin pengen itu gitu. Selain tadi yang udah kamu sebutin kayak misalnya mungkin kamu pengen ikutan pameran apa gitu. Pencapaian kedepannya ya? Iya. Target kedepannya pengen ikut pameran, itu jelas ikut pameran. Nah, lalu yang kedua pengen bikin buku foto sendiri. Album foto gitu ya? Ya, buku foto sendiri pengen bikin. Terus darkroom tadi pengen bikin juga nih kalau punya rumah sendiri. Jadi kan enak tuh. Lalu yang terakhir apalagi pengen orang tahu bahwa itu foto Alif gitu aja. Oke. Orang jadi ketika foto itu oh ini mah foto Alif, jadinya kayak gini itu lebih ke identitas si fotografernya. Pengen ningkatin itu sebenarnya, cuman karena lagi corona kan nggak bisa keluar apa segala macam, jadi terhambat juga, sama kayak feelingnya pun terhambat, tidak terrealisasikan. Iya sih benar sekali. Benar-benar kayak semuanya terhambat ya. Iya. Sekarang aja jadi ngerasanya tuh pengen motret. Kayak apa ya? Sakau motret itu kayaknya. Kasarnya mah sakau motret. Sakau, iya benar. Sakau motret pengen motret langsung turun ke jalan gitu. Cuman kalau kayak gini ya gimana kayak feelingnya gak terrealisasikan. Mau cari media baru nggak ada yang masuk juga, jadi ya gini aja lah, sambil nunggu aja. Mungkin juga sekarang sambil menyiapkan nih nanti beres pandemik ini bakal ada sesuatu hal baru apakah dari dari hasil fotonya Alif gitu ya, maksudnya mungkin kamu juga udah punya ancang-ancang kan kalau beres pandemik ini pengen banget motret apa gitu. Udah terplanning bakal makin apa aja. Nah itu. Pengen datengin kemana aja udah di list sebenarnya. Udah nyampe di list. Udah di list. Udah didaftarin hari misalkan minggu weekend pertama kemana, weekend kedua motornya di mana, gitu. Kangen motret, kangen ketemu teman-teman dari circle-nya analog, karena circle-nya analog ini besar kan. Nah, kangen ketemu teman-teman kampus ya gitu lah. Boleh sih, kapan-kapan kayaknya boleh deh Lif, kalau kamu motret aku diajak. Pengen ngeliat Alif motret kayak gimana caranya. Iya, penasaran, soalnya aku tuh jujur aku suka sama kamera analog tuh. Cuman karena dulu aku punya, terus ya itu tadi. Oh iya? Iya punya, tapi aku nggak paham lah, maksudnya aku nggak tahu tuh merek apa. Yang penting aku tuh beli aja, rollnya beli gitu. Terus aku pakai, aku foto-fotoin. Nah berakhirnya sama sih kayak tadi yang soal kebakar itu, tapi karena aku nggak tahu tekniknya, bener-bener langsung dibuka aja, udah beres foto tuh aku buka. Terus pas dikasih tahu ke kakak aku, ternyata kakak aku bilang ya udah deh lapor gitu. Aku nggak ngerti, makanya penasaran sih. Boleh lah ntar aku ikut-ikut nimbrung. Boleh, ayo aja. Welcome deh sebenarnya. Alif orangnya welcome, terbuka, cuman kalau di kampus ya kelihatan diem ya malah lagi pengen diem. Kalau lagi pengen ngobrol terus sampai nggak ada waktunya. Iya bener. Oke deh, nanti kalau misalkan ada waktu langsung kita kabar-kabaran untuk aku ikut belajar untuk motret. Siapa tahu nanti ternyata aku punya passion baru ketika udah sedikitnya paham gitu tentang dunia analog. Jadi wah kayaknya seru nih
dibikin, maksudnya aku bikin tulisan yang visualnya langsung aku cari gitu kan, lucu ya. Ayo boleh, kabar-kabar aja. Ya, ini segmen terakhir nih. Yang pendengar podcastnya juga, kalau misalnya mau ada yang ikut, ayo boleh. Iya betul. Pendengar podcast Miss BTW. Iya betul. Karena teman-teman aku juga banyak sih yang kayaknya foto-foto pakai analog juga. Nah, siapa tahu kalian mau gabung ketika nyari subjek atau wah cobain deh kayak Alif nih suka jalan-jalan terjun gitu, maksudnya ke jalan dan ambil fotonya. Boleh sih. Boleh, ayo welcome. Terbuka kapan aja. Oke deh, ini banyak waktu luang kok. Ya. Segmen terakhir. Kenapa? Jadi kenapa Alif fokus di analog juga, di fotografi film atau analog lah? Karena orang-orang itu pada baik-baik, lalu circle-nya banyak, koneksinya banyak, kemana-mana banyak, ke seluruh Indonesia, ke manapun ada, sampai ke brand ternama ada, ke perusahaan ternama ada, sampai ke istilahnya orang pinter ilmunya ada juga gitu. Jadi ya nyaman sih di circle analog tuh, orang-orangnya baik-baik gitu. Itu aja sih, gitu nyaman. Pelajaran yang ngasih tahu kenapa sih, pasti kan ada yang nanya-nanya kenapa sekarang kan serba digital, serba cepat, kenapa masih di analog. Nah, salah satu alasannya itu. Terus ini ini segmen terakhirnya nih, aku pengen kayak di luar sana pasti banyak Liv yang juga ingin memulai menjadi seorang fotografer analog. Nah, starter pack-nya tuh apa aja sih sebenarnya? Persiapannya atau apanya nih? Kayak apa yang harus disiapin sebelum terjun gitu ke fotografer analog tuh? Yang harus disiapinnya pertama nanya dulu, riset dulu kamera analog tuh kayak gimana aja, karena kan banyak jenisnya. Nah, lalu riset juga jenis filmnya apa aja, dari merek A sampai D, itu karakternya kayak gimana, kita harus tahu dulu. Nah, kalau misalkan kalian males, ya udah aja beli kamera aja yang sesuai budgetnya, yang 150 ribuan juga ada. Oh ya? Yang tinggal jepret doang ada, yang tinggal jepret doang tanpa harus setting apa-apa, yang penting beli film, isi film, tinggal jepret doang ada. 150 ribu. Menarik. Paling murah. Iya. Sebenarnya kosnya, ya kalau misalkan kosnya dihitung-hitung, kalau misalkan kos buat biaya beli film, beli kamera teh, ya pasti ketutup sama bekal mingguan atau bulanan. Gitu. Nah, benefitnya di situ. Jadi kalau misalkan beli kamera digital kan langsung berat nabung 5 juta, 6 juta buat itu. Kalau memang enggak, jadi ya kalau yang pengen motret ya beli, kalau enggak ya nggak usah beli gitu filmnya. Gitu. Sama apa lagi ya? Riset apa? Awal mula analog, pengen main analog. Itu aja sih kayaknya. Oke, berarti nanti kalau misalkan bisa sesuai budget aja. Sama kalau misalkan ada yang pengen sharing-sharing, boleh nggak nih lewat kamu? Lewat maksudnya nanya gitu, mereka nanya ke kamu tentang dunia foto analog tuh boleh nggak? Oh boleh aja. Oh aja nanya, jangan malu-malu, terbuka ada. Nanti aku juga taruh Instagramnya, jadi kalau misalkan kalian yang ngedengar terus merasa wah menarik nih untuk foto analog kayak gitu dan cobain sensasinya, beda ya kalau analog sama digital, beda kan? Boleh. Iya, karena foto analog sama digital itu beda kan sensasinya, fotonya tuh beda. Buat hasilnya, karakternya
hasilnya nih ya, punya ciri khasnya pasti bakal beda aja sama digital gitu. Nah itu. Sama udah punya karakter tone-nya masing-masing gitu. Nah iya. Jadi mungkin kalau kalian merasa menarik, boleh langsung hubungin Kak Alif, nanti aku taruh Instagramnya, jadi kalian langsung DM aja ya. Iya boleh. Sok aja DM. Siap. Oke deh Alif, makasih udah nyempetin waktu ngobrol sama aku, berbagi, dan apa ya, ini pengetahuan baru untuk aku sama pengalaman juga, kayaknya seru banget gitu foto pakai kamera analog, jadi ntar ngerasa aku pengen ikutan. Ya makasih juga Unge buat udah diundang jadi narasumbernya, sukses terus buat karirnya sama podcastnya juga ya. Amin. Jangan lupa pada dengerin podcastnya BTW. Karena banyak pelajarannya juga. Banyak pelajaran hidupnya. Karena narasumbernya juga keren-keren. Jadi makanya BTW bisa kayak gini gitu. Ya salah satunya narasumbernya adalah kamu gitu. Iya. Iya sih. Oke deh Alif, makasih. Ya, dadah. Ya, assalamualaikum. Salam. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin podcast ini, terima kasih banyak. Semoga dari pembicaraan aku sama narasumber aku yang tadi banyak manfaat dan pengetahuan baru untuk diri aku sendiri khususnya, dan untuk kalian. Kalau misalkan kalian merasa tertarik untuk lebih lanjut ngobrol sama narasumber aku yang tadi, boleh nanti aku tulis nama Instagramnya dan kalian bisa langsung DM langsung orangnya. Nah, sama kalian kalau misalkan mau request cerita sama aku juga boleh banget. Kalian bisa langsung DM di hi.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Jangan sungkan untuk cerita sama aku, karena beres ini siapa tahu aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih ya udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.